Udah siap nih dengan Hanzo yang mereka bawakan serta dengan Cici. Aduh, ini bakal menjadi mengerikan. Mencari Hanzo dan juga membuka agar lu... Cici sih, karena dia sempat top global 1 waktu itu. Oke, dan kita akan segera menyaksikan game kedua match point untuk Onyx Prodigy. Dan apakah RRQ sana bisa menyamakan keadaan So MDL Arena? Mana suaranya? Masih bersemangat dan akan kita saksikan. Apakah mereka bisa melihat RRQ menyamakan keadaan? Alright, dan secara poke damage lagi-lagi ya kita tahu bagaimana Lui yang bisa bermain dengan dispersionnya. Ini cukup merasakan dari Settle emblemnya pun masih belum banyak yang berubah. Tapi untuk adanya Hanzo, ada Swift, ada satu buah Warcry, ada Season Hunter juga. Oke, jadi lagi-lagi tetap ke arah attack speed ya. Yang ditujukan dengan Swift-nya. Tapi Clefairy kehilangan banyak HP dan untungnya masih bisa diambil oleh Chen tadi dengan Retribution-nya. Oke. Dan memang ya kalau secara power ini Phoveus lumayan lah bisa ngimbangin Cici ya tipis-tipis ya. Dia durable, dia bisa delivering damage juga dan dia bisa menghindari adanya poke tersebut dengan lompatan-lompatan yang dimiliki, infernal pursuit-nya. Dan bahkan kalau ngeliat dari Demonic Force kan sekarang udah jadi pasif gitu loh bagi sosok dari Phoveus. Dan terlihat memang untuk kali ini Onyx Prodigy ya mau gak mau harus bermain agresif banget ya. Terutama untuk di 2 menit awal. Ganggu gimana pergerakan dari Chen agar Chen-nya gak semudah itu juga nih. Untuk bisa aman berada di bagian jungle-nya. Bagian lain Benji terkena efek dari Dark Wave. Dan ada backup pun datang dari Miracle Ninja. Nanjet yang dituju dan Nanjet pun down. First blood dipegang oleh Benji. Dengan backupan yang begitu tepat, tapi di sisi lain Mats hampir saja membuat Chico kehilangan lebih banyak HP. Masih dalam team fight, Black Mist dikeluarkan. Dan kali ini menunggu beberapa detik sebelum turtle pertama. Dan sekarang menyebalkannya dari attack speed yang meresahkan untuk Hanzo tadi gigitan-gigitan itu ya. Iya, itu yang ngebuat adanya damage tambahan lagi yang bisa dihasilkan dengan cepat ya, dengan sedikit lebih burst malah. Dan ternyata hilangnya Nanjet ini menjadi awal yang buruk pastinya untuk Onyx Prodigy. Karena sosok jungler yang biasanya Suyo kita tahu kontrol objektif untuk ke arah turtle pun itu sangat-sangat enak. Ini sekarang dipatahkan. Dihilangkan dulu dari segi buffnya, lebih fokus untuk bisa dapetin ke arah jungle-nya dulu. Sehingga agak sedikit mendelay waktu nih untuk melakukan adanya kontes. Oke, kali ini RRQ Sena yang memegang turtle-nya. Belum terlihat keberadaan di mana Nanjet berada. Meskipun ada 4 player dari RRQ Sena yang sekarang sudah mulai mendekat secara bersamaan duality. Coba di-trigger oleh Kaeya, Narashi, mengganggu dengan Infernal Pursuit-nya. Kombinasi skill dikeluarkan, Eternal Guard pun bisa membuat Benji dilumat, tapi backup pun datang. Gak ada pertukaran kah? Ada duality kembali yang dibuka oleh Kaeya, tapi flicker untuk defensif terpaksa digunakan. Dan juga ini gak ada Panical Ninja, harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan pula oleh RRQ Sena. Dan sadar tidak sadar, Clefairy dia terbang mengincar tubuh asli dari Cat. Yang seenggaknya ya dia ngeganggu banget. Gak ada Panical Ninja, akhirnya gak ada kontes juga yang bisa dilakukan. Sehingga kali ini Onyx Prodigy perlahan mereka kembali merebut keunggulan yang sempat diambil juga sama RRQ tadi. Dan ini adalah debut pick, bukan cuma sekedar untuk Chen, kayaknya untuk di hari ini juga kita ngelihat dari perdana ya. Munculnya dari Hanzo. Udah lama ya kita nggak lihat Hanzo di MDL, kali ini. Kemarin gak ada ya? Udah, kemarin sih belum ada seharusnya ya. Ntar kita cek lagi. Tapi ya memang RRQ Sena, mereka mau gak mau harus cari salah satu objektif lain yang mereka bisa dapatkan. Terutama untuk di bagian bawah nih. Kondisinya memang Chico under dibandingkan dengan match yang bisa memberikan damage jauh lebih besar dibandingkan dengan Irithel, terutama untuk di awal-awal game. Satu corruption site yang diambil oleh Chen, ini pasti akan menunjang slow effect yang dihasilkan dari Pinnacle Ninja-nya. Dan harus sudah mulai sadar karena dari tadi rotasi dari Narasi terlihat jauh lebih cepat dibandingkan dengan Benji. Iya, Narasi typical EXP yang aktif banget ya. Iya. Kayak tadi pakai Cici, sekarang pakai Phoveus juga yang bahkan udah menghasilkan 1 point kill. Berarti hobinya Narasi adalah dapetin point kill pertama buat Onyx Prodigy nih. Sejauh ini. Dan ketertinggalan tadi yang didapatkan sama Onyx dengan hilangnya Nanjet ini lumayan udah bisa dikejar juga. Bahkan dibalikan unggul Daniel. Wow, Daniel yang dituju. Kembali Avatar of Guardian untuk defense. Agar tidak terpick off dari banyaknya kawanan Onyx Prodigy yang bersiap tadi di dalam area semak-semak. Cukup berbahaya karena memang 25 detik lagi. Tapi ya ini map control udah mulai semakin dipegang oleh Onyx Prodigy. Ada fun fact, Onyx Prodigy Narashi pernah mendapatkan achievement First Team EXP Laner.
Dan Kitty juga pernah dapat mid laner. Iya, jadi lengkap ya. Ini kumpulan para first team mid laner, ex laner banyak ya. Dan kita kembali ke turtle yang kedua, Onyx Prodigy masih memegang kendali permainan. Ini akan cukup sulit pasti untuk RRQ sana bisa mendapatkan objektif turtle-nya. Tapi ada diversion yang dipersiapkan menuju ke arah tempat yang gak terduga. Fokusnya karena narasi tapi belum connect di sana. Justru Glorious Pathway yang dibuka oleh Kleveaski menjadi genderang perang untuk Onyx Prodigy. Pinnacle Ninjanya belum berhasil mencolek ke arah siapapun. Dan itu dia, harusnya dorongan dari Onyx Prodigy cukup untuk membuat turtle kembali mereka pegang. Benji dikejar, masih bisa escape. Ya, dan kembali ya, resource yang cukup mahal keluar di saat adanya muncul turtle atau objektif. Dan tadi kayak ada dispersion yang ternyata belum mendapatkan point kill, tapi Daniel bakal coba untuk dikejar. Oke, Daniel yang dituju. Narasi sudah mulai terlihat, seorang diri Dark Wave. Connect ada 2 player, masih cukup aman. Dengan ada shield terakhir, tapi ternyata belum mampu menghindar dari jangkauan Black Mist yang dibuka oleh Chen. Ini narasi memang udah low banget juga, tadi dia mencoba untuk bisa ngasih pressure. Tapi lagi-lagi space bisa didapatkan oleh Nanjet 0-1-0, tapi dia seenggaknya dapetin space di area top lane-nya untuk dapetin ke arah wave minionnya juga. Apalagi kalau ngeliat dari 2 turtle yang ditabung dari Onyx Prodigy, nge-boost banget nih. Dari segi goldnya, dari segi EXP-nya juga, dan pertumpahan darah nggak terlalu banyak ya. Ini hanya terjadi 3 point kill aja, lebih ke saling disengage. Gak mau yang terlalu overextend dan overcommit satu sama lain. Ya, tapi kalau kita tarik ke arah late game nantinya, pasti RRQ sana akan jauh lebih diuntungkan sih. Kalau menurut aku ya, dari segi high ground mereka kuat banget dengan Loyi, Iritel, dan juga Hanzo-nya. Sementara Onyx Prodigy, mau gak mau mereka sudah memaksimalkan seperti sekarang. Daniel yang dituju, masih ada Avatar of Guardian dan juga Revitalize yang diaktifkan untuk bisa menghindar, dan berulang kali gak ada Avatar of Guardian ofensif. Dan terlihat kembali pertikaian karena Benji gak mampu menahan semua damage yang masuk. Blade Search yang connect karena Daniel gak punya Avatar of Guardian dan menjadi korban kedua. Keganasan Raja Langit terlihat di area jungle bawah sana. Iya, 2 pemain yang hilang dari RRQ Sena. Ini bakal coba untuk dieksploit lagi ya, outer bottom turret sendirian. Ini udah pasti hilang ya. Udah pasti. Gak ada jalan untuk pulang lagi, diversion juga gak siap. Ini menjadi kerugian berlipat loh untuk RRQ karena keuntungannya langsung dipegang 2000 gold lebih tadi. Dan sekarang memperjauh perbedaan gold yang ada. Ya udah menginjak ke angka 3000. Chen selesai dengan sebuah golden staff. Berusaha untuk dapetin space juga, tadi dia dorong ke arah satu wave di arah top lane, setidaknya dapetin outer top turretnya. Tapi ini momentum juga nih yang Onyx lakukan. Apakah akan berubah ke arah Lord dari turtle-nya karena bentar lagi juga menit 8, atau tetap mau dapetin advantage terhadap turtle tersebut? Karena teamfight bakal coba untuk ditarik ulur lagi. Sedangkan ini narasi kuat banget di depan. Wow, memang ada diversion tapi kayak gak ada yang bisa cover. Dan dia pun tereksekusi. Kali ini memang kehilangan satu member yang sangat penting dari RRQ, membuat mereka terpaksa merelakan objektifnya. Entah dari turtle yang ketiga atau Lord, ternyata fokus ke arah turtle dulu ya. Mereka mau memaksimalkan keuntungan yang ada terlebih dahulu dibandingkan harus reset lagi ke arah Lordnya. Karena kayaknya kecepatan juga ya Lord, menit 8 ini masih ada inner turret juga. Iya. Lebih enak untuk dapetin EXP tambahan lagi pastinya. 4000 gold sekarang dipimpin oleh Onyx Prodigy, dan awareness dari Onyx Prodigy yang patut digarisbawahi. Sehingga tadi diversion play dari Kaya terlihat tidak maksimal. Kayak selalu bisa diantisipasi. Wah, ini seorang diri memang fokusnya ke Dan Kitty. Tapi belum ya, cukup damage yang dihasilkan oleh Chen untuk mengeksekusi Dan Kitty. Dan sebenarnya timing waktu dari Chen untuk bisa mendapatkan lini belakang dari Onyx Prodigy adalah ketika mereka udah nggak punya flicker. Contohnya kayak sekarang, bisa lagi nih untuk menggunakan Pinnacle Ninja setelah cooldownnya selesai. Tapi kayaknya nggak akan dibiarkan oleh Onyx Prodigy karena mereka memberikan pressure balasan ke arah orange buff. Narasi terekspos, memang sedikit tertahan dengan ada duality. Benji juga mulai terlihat, tapi Chen kehilangan Pinnacle Ninjanya, butuh waktu kembali untuk bisa memberikan tekanan. Iya, dan lihat tubuh aslinya juga kecil kan. Betul. Itu yang mengerikan. Glorious Pathway. Di bagian bawah Glorious Pathway dibentangkan. Memang mencoba untuk memukul mundur, menjauh dari area inner turret. Guardian ofensif, tapi justru malah Daniel yang tereksekusi. Target kedua bisa didapatkan, Benji pun down. Onyx Prodigy menguasai jalannya tim fight barusan. Itu Sky Piercers ya yang menjadi eksekutor juga tadi, dan Onyx Prodigy mereka akan kembali mendapatkan keuntungan yaitu menghancurkan outer middle turret, dan RRQ Sena mereka mencoba untuk melakukan inisiasi.
Tapi ada Revitalize tadi yang membuat akhirnya miskalkulasi. Iya, lagi-lagi ya. Kita lihat gimana memainkan peranan yang sangat baik banget sih. Tapi kalau Onyx Prodigy sendiri, memang mereka akan sangat-sangat kuat untuk mengantisipasi datangnya Pinnacle Ninja dari Chen ketika mereka bersama. Karena banyaknya efek sisi yang bisa diberikan akan benar-benar mempersulit banget sih pergerakan dari Pinnacle Ninjanya. Kali ini Lord pertama nih, Wol. Ini kondisi memang jauh banget dipegang sama Onyx Prodigy. Mampukah Chen mencari celah nih untuk Retributions dengan Pinnacle Ninjanya? Iya, tapi kayak Pinnacle Ninja harus ditahan dulu ya. Iya. Dan mengandalkan orang lain untuk bisa mencari informasi. Sementara dari itemization-nya attack speed ya difokuskan juga untuk Chen dengan adanya satu buah correction sight juga di situ. Plus itu dia, ada Skypiercer dari Matt sebagai eksekutor tadi yang kita lihat di arah bottom lane sudah aktif dan memiliki tabungan lethality. Wow, ini dibonyokin dulu pro lanernya, Benji yang dituju diversion tapi diketahui oleh Eternal Guard dan langsung menghilangkan nyawa dari Kaya. Gak ada lagi magic damage dealer, Benji pun down. Menyisakan 3 player, kembali Daniel melarikan diri dengan Avatar of Guardian. 1v1 di bagian atas tapi justru malah Chico lah yang tereksekusi. Lord kali ini dipegang kendalinya oleh Onyx Prodigy. Alright, 3 player RRQ Senna menghilang plus Lord yang jatuh ke tangan dari Onyx Prodigy. Upaya untuk bisa kembali mendapatkan kemenangan di game yang kedua pun terbuka dengan cukup lebar 8.400 gold yang sekarang dipimpin. Pasif dari base turret yang akan segera di-trigger terlebih dahulu. Pengawalan dari Lord yang akan dilakukan dibiarkan slow push. Dibiarkan dulu Lordnya perlahan-lahan jalan di arah bottom lane. Karena 9.300 ini akan semakin bergulir lagi ya. Akan dipancing terlebih dahulu. Sementara sambil menunggu wave yang lainnya akan masuk ke dalam area defensif dari RRQ Senna. Secara high ground mereka juga lumayan terbatas sih. Untuk hero range-nya karena cuma ngandelin ke arah dari Chen aja. Chico harus ngasih badan soalnya kalau misalkan mau delivering damage. Sedangkan ini sisi power yang dimiliki sama Onyx Prodigy juga terlalu banyak. Iya, dan ini kayaknya pressure yang bakal sulit ditampung sih sama RRQ Senna ya. Mereka bakal coba memaksimalkan dengan adanya backupan juga dari Eternal Guard. Bahkan justru Daniel membuka lagi Avatar of Guardian untuk bisa escape dari banyaknya member-member Onyx Prodigy. Wave minion kedua sudah mulai masuk. Satu base turret mereka dapatkan. Memang berhasil untuk melindungi base turret lainnya. Tapi masalahnya Onyx Prodigy belum puas nih. Mereka masih mau mencoba dengan 5 player yang masih available. Ya, sambil menunggu wave berikutnya masuk. Mencoba untuk ambil dulu ke arah orange buff-nya. Yang akan didelegasikan terhadap Mets dan upaya lagi bakal didobrak tangannya. Wah, itu dibonyokin habis-habisan terlalu dalam Clevea. Dan Clevea pun hilang. Memang ada pertukaran dengan Daniel. Damage yang masuk dari Chico sudah harus diwaspadai sepertinya. Dan lihat gimana Pinnacle Ninja. Dan kombinasi yang begitu indah, diversi di bagian belakang mendapatkan triple untuk Chico. Momen yang begitu cepat. Bahkan kita pun dikejutkan karena kita nggak expect. Pinnacle Ninja disambut dengan diversion. Itu dia, diversion. Yang akhirnya membuat jalan pulang dari RRQ pun berhasil untuk... Wah, Benji. Wah, Benji. Terlalu dalam. Kehilangan Benji, tapi masih ada Pinnacle Ninja dari Chen dan sangat-sangat instan ya efek Skypiercer yang aktif dari Mets. Oke, tapi memang itu hanya bayangan ninjanya saja. Iya. Tapi dengan keuntungan tersebut, triple kill tadi yang ditabung sama Chico, ini nggak bisa diupayakan lagi nih selain dapetin turret. Karena Lordnya kebetulan masih belum spawn. Iya. Dan mereka masih punya PR yaitu lane jauhnya. Lane jauh yang dimana dimenangkan sama Onyx Prodigy dengan super wave minion. Ini minionnya nggak balance. Dan akhirnya ini harus ada satu pemain yang didelegasikan. Dan bedanya di game kali ini tidak ada Moskov. Dan tipikal assassin yang dibawa sama RRQ bukan tipikal assassin yang punya movement cepat. Untuk bisa menjalankan lane jauh. Tapi menurut aku mereka masih bisa mengandalkan Loi sih. Untuk diversionnya nanti digunakan. Mengcover juga member-member RRQ yang ada di laning jauhnya. Tapi masalahnya punya waktu nggak mereka nih untuk setup juga di Lord yang kedua ya. Karena langsung coba di all-in sepertinya Onyx Prodigy. Benji berada di bagian depan, terlalu dalam Benji. Membuka curtain call, fokus Yo Blitznya, tapi Eternal Guard. Dan banyaknya kombinasi skill dikeluarkan Benji. Tapi terakhir versi di bagian belakang dan lihat gimana monster kill dipegang. Tapi lagi di down, tershutdown sudah 2 member Clevea. Yang sekarang jadi bulan-bulanan memang masih ada Suyon di sana tapi triple untuk Chico. Dan ada 4 member yang hilang. Dari Onyx Prodigy, keuntungan milik RRQ Senna. Itu dia pengiriman Chico di arah belakang menghasilkan sesuatu kembali yang merubah keadaan dan Onyx Prodigy. Mereka hanya misalkan Nan, Jet sendirian. Ini adalah kabar buruk untuk sang Landa karena mereka kehilangan
Best route yang begitu penting akan coba dipaksakan. Heavy crossbow dan juga Wind of Nature belum mampu memaksimalkan damage-nya karena Nanja, tapi mereka mendapatkan turning back point karena Lord yang kedua kali ini akan mereka kuasai. Ya, dan setidaknya dari Onyx Prodigy mereka masih bisa defense yang menyisakan Nanjat sendirian. Tapi Lord jatuh ke tangan dari RRQ Sena. Upaya dari Onyx Prodigy yang mereka unggul 9.000 tadi. 2 kali diversion. Iya. Semuanya berubah karena mengirimkan Chico yang udah punya item juga. Minimal. Di saat Chico-nya dikirim ke arah belakang, gak ada yang aware, 3 poin kill dia tabung. 2 kali triple kill gara-gara dia dikirim ke belakang. Iya, itu instan lah juga lagi kan. Karena semuanya dibikin low sama Pinnacle Ninja dari Chen. Dan kali ini Lord memang coba untuk langsung segera dihilangkan ya. Setidaknya nggak ada lagi pressure yang ada dari Lord kedua tadi. Memang belum evolve Lordnya, masih Lord in hand saja. Dan kali ini kondisi sudah mulai terbalik harusnya yang kembali dipegang oleh RRQ Sena. Perbedaan gold yang tadi menyentuh hampir 10.000 udah nggak ada lagi Ol. Gak ada, ini udah mulai diseimbangi. Dan bahkan RRQ juga bisa mendapatkan balasan terhadap base turret yang hancur di tengah. Wow. Dan kali ini Onyx Prodigy mereka masih berfokus untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu. Mereka akan memanage kembali dari segi wave minionnya. Dan jangan lupakan hero momentumnya ini yang dimiliki RRQ masih cukup banyak. Gatot Kaca, Luoi, yang ternyata sangat-sangat bisa menjadi turning back points untuk mereka. Dan berarti untuk udah 2 kali dikagetkan dengan ada diversion, awareness dari Onyx Prodigy harus lebih ditingkatin berarti. Ini kayaknya benar-benar shot call-nya nunggu Eternal's Guard keluar sih kalau menurut aku. Karena dari tadi selalu ada diversion yang dibuka ketika udah nggak punya Eternal's Guard lagi dari dan kirinya gitu. Jadi nggak ada lagi efek stopper yang bisa menanggulangi damage dari Chico. Benar-benar Chico-nya free banget, aktifin sprintnya, heavy crossbow-nya, dan target yang dituju memang lini belakang. Mau itu dan Kitty ataupun Nanjat ataupun Matt, semuanya bisa dilumat habis dengan critical hit yang sekarang harusnya membuat Chico ini dengan 6 poin kill-nya udah banyak banget item yang dia build sih. 2 area lagi kan, dia Iya. ada dari Force of the Queen-nya juga, Betul. apalagi Strafe. Dia membuat akhirnya dari armornya terpecah. Lumayan banget pastinya untuk bisa memaksimalkan kembali bagaimana physical damage atau critical damage yang bisa diberikan oleh sosok dari Retail. Dan awareness berarti menjadi PR besar buat Onyx Prodigy. Jangan sampai mereka terlengahkan terhadap adanya diversion play-nya. Dan itu yang harus dimanfaatkan oleh RRQ. Jangan sampai mereka menghuni atau teleportasi ke rerumputan yang sudah ada jebakannya. Iya, masalahnya kayaknya selalu diversionnya on point sih. Kalau yang aku lihat ya, kayaknya benar-benar bisa memilih untuk kemana tujuannya. Oh, di bagian bawah Nanjat memang kehilangan cukup banyak HP. Backupan pun datang dan itu dia. Kondisi dimanfaatkan diversion. Langsung menyambut karena lini belakang mengirimkan 3 member dari RRQ Sena. Kehilangan immortality tapi Mama Benji yang tereksekusi double kill. Dipegang oleh Matt. Dan bahkan kali ini momentum ada di Onyx Prodigy. Sang landak mengamuk triple kill by Matt. Looking for Medias. Dan itu 4 player yang hilang. Waktunya Onyx sekarang menguasai jalannya permainan. 4 pemain yang hilang kali ini tidak akan jatuh ke lubang yang sama dan Onyx Prodigy. Mereka akan one side push di arah bawah. Langsung menuju ke arah bagian bed dan ke left sweep. Sang landak menghancurkan benteng RRQ Sena di game kedua. Dan juga membalaskan luka yang mereka derita. Onyx Prodigy mampu membawa 2-0 atas RRQ Sena. Tapi RRQ Sena juga sudah berjuang pastinya. Mereka hampir juga bisa mendapatkan kemenangan comeback dengan diversion play. Tapi Onyx Prodigy